Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan template daripada soal ujian PTS di SMA Kristen Citra Bangsa. Untuk itu, saya akan menjelaskan yang pertama. Ini merupakan template daripada soal Excel pada ujian PTS di Citra Bangsa. Yang pertama ada nomor. Nomor ini adalah urutan nomor yang akan diujikan, berapa banyaknya soal yang akan diujikan. Kemudian jenis soal. Jenis soal di sini ada pilihan ganda dan esai. Untuk nomor ataupun angka 1 merupakan kode ataupun simbol daripada pilihan ganda. Untuk angka 2 merupakan esai. Jadi kita harus mengkategorikan pilihan ganda atau PG itu 1 dan esai itu nomor 2, seperti itu. Kemudian ada kategori, ada mudah, sedang, dan sulit. Untuk angka 1 itu mudah, angka 2 sedang, angka 3 itu sulit. Kemudian ada acak atau tidak. Untuk keterangan T maka tidak acak, untuk keterangan A maka acak. Kemudian di sampingnya itu ada soal. Tabel soal ini adalah semua soal yang berbentuk angka ataupun teks, deskripsi ataupun lain sebagainya dimasukkan ke dalam kolom soal ini. Begitupun dengan jawaban ataupun opsi 1 atau pilihan ganda yang pertama opsinya A. Dimasukkan semua opsi A-nya itu pada jawab 1. Itu merupakan opsi yang menandakan sebuah teks ataupun deskripsi dari opsi 1. Kemudian untuk file 1 ini artinya apa? File 1 ini artinya setiap opsi 1 atau A yang bukan teks ataupun deskripsi maka dicantumkan nama daripada gambar tersebut, di mana diawali dengan PTS ganjil 2001 garing nama gambar. Nah, nama gambar ini bisa diberikan nama sesuai dengan yang ditentukan oleh guru mata pelajaran, dan jangan lupa di belakangnya titik JPG ataupun PNG sesuai dengan format daripada gambar tersebut. Jadi untuk mengawali daripada nama gambar harus disertai dengan PTS ganjil 2001. Kenapa? Sehingga sistem akan membaca untuk memasuki folder pada PTS ganjil. Begitu pula dengan jawaban 2, file 2, jawaban 3, file 3, jawaban 4, file 4, jawaban 5, file 5. Sama, yaitu opsi A, opsi B, C, D, dan E. Kalau jawab 5 artinya opsi yang berbentuk teks ataupun angka. Kalau jawab ataupun file itu merupakan file gambar ataupun opsi tersebut dalam bentuk gambar. Oke. Selanjutnya di sini ada tabel gambar, di mana ketika kita tidak memiliki soal dalam bentuk teks tapi berbentuk gambar, maka nama gambarnya itu harus disertai di kolom gambar ini. Kemudian di sebelahnya ada kunci jawaban, yaitu setiap kunci jawaban yang ada wajib dimasukkan ke kolom kunci jawaban ini atau tabel kunci jawaban, di mana 1 merupakan opsi A yang benar, 2B, 3C, 4D, 5E. Jadi jangan masukkan hurufnya tapi masukkan angka, yaitu 1 sampai 5, di mana jawaban opsi yang benar. Kemudian di sini ada acak jawaban. Bapak Ibu guru bisa menaruh keterangannya T. Nah, itu mungkin sedikit bagian tentang penjelasan format daripada Excel dalam penilaian tengah semester di Citra Bangsa. Oke, baik. Di sini saya melanjutkan dari yang awalnya bagaimana kita mengetahui format Excel atau format soal Excel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara akses guru untuk ujian. Untuk itu bisa disimak tahap demi tahap. Yang pertama adalah kita membuka media Google Chrome ataupun media browser internet kita. Kita masukkan nama daripada alamat website sekolah kita.
yaitu sma.citrabangsa.sch.id. Kemudian kita search ataupun pencarian alamat tersebut di media browsing kita. Oke, ini merupakan tampilan dari website sekolah. Nah, untuk mengakses halaman ujian daripada guru, kita wajib klik namanya ujian online. Wajib setiap guru mengklik namanya ujian online. Maka akan muncul tampilan login seperti ini, di mana ini akses yang akan dilakukan siswa. Tapi bagaimana caranya untuk guru dapat mengakses halaman tersebut ataupun akun guru? Setiap guru wajib mengklik item ataupun simbol di bagian pojok kanan bawah. Kemudian akan masuk ke halaman guru. Masukkan username dan password daripada guru tersebut. Kemudian login. Nah, ini merupakan tampilan daripada akun Bapak Ibu guru dalam hal untuk melakukan penilaian tengah semester. Nah, langkah yang wajib dilakukan, yang wajib diisi ataupun dilakukan oleh guru adalah setiap guru wajib masuk ke dalam menu jadwal pelajaran. Setiap guru wajib klik namanya jadwal pelajaran. Karena apa? Kalau setiap guru tidak klik pada jadwal pelajaran, maka tidak akan dapat membuat jadwal ujian pada PTS. Untuk itu setiap guru wajib klik jadwal pelajaran. Kemudian di sini sudah tertera jadwal pelajaran dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Tapi untuk kita dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, langkah yang pertama yaitu setiap guru wajib mengklik buat jadwal mapel. Kemudian pilih kelas yang diampu. Contohnya saya masukkan 10 IPS 1. Kemudian nama mata pelajarannya apa? Misalkan guru tersebut mengampu mata pelajaran agama. Kemudian tahun ajarannya 2021-2022, harinya yaitu hari Senin. Kemudian jam keberapa? Jam pertama, mulainya dari jam berapa? Misalkan jam 8.00 sampai dengan jam 9.00. Kemudian di save. Nah, maka akan muncul daftar kelas yang kita ngajar pada hari Senin di jam 8 sampai jam 9. Nah, setelah daripada ini kita akan masuk ke kelas yang berikutnya. Nah, biasanya dalam satu hari bisa saja ngajar lebih daripada satu kelas. Untuk itu kita bisa buat tambah jadwal. Kemudian kita pilih yang namanya misalkan IPS 2. Kita pilih jamnya tetap mata pelajaran agama. Tahun ajarannya 2021-2022. Harinya tetap Senin. Kemudian jam keberapa? Misalkan jam kedua ataupun jam yang ketiga. Kemudian mulai dari jam berapa? Misalkan mulai dari jam 9 sampai jam yang keberapa? Jam 10. Bisa diketik langsung di keyboard juga. Kemudian save. Nah, maka akan muncul tertera daftar kelas dengan mata pelajaran dan jam waktu jadwal mengajarnya. Nah, kenapa setiap guru wajib membuat ini? Karena ID daripada jadwal mengajar guru akan masuk ke ID ujian. Seperti itu. Kalau setiap guru tidak mengisi jadwal kelasnya ataupun jadwal mata pelajaran setiap hari dari hari Jumat, Senin sampai Jumat, maka tidak akan muncul ID kelas di akun ujian. Untuk itu diwajibkan setiap guru untuk mengisi
pada akunnya masing-masing jadwal mengajarnya dia sesuai yang dikeluarkan oleh kurikulum. Seperti itu. Misalkan saya contohkan di sini hari Selasa. Saya ngajar ada 3 jam. Saya buat jadwal, kemudian saya pilih. Misalkan 10 MIPA 1, kemudian mata pelajaran agama, kemudian harinya hari Selasa, kemudian jamnya jam pertama, ataupun jam yang keberapa, jam ke-4 misalkan, mulai jam berapa bisa lihat di jadwal ataupun roster pada mata pelajaran tersebut. Jam 8.00 kemudian sampai jam 9.10 misalkan. Kemudian save. Nah, ternyata di kelas 10 MIPA 1 saya ngajarnya 3 jam. Berarti di sini saya baru menginput 1 jam yang pertama. Silakan Bapak Ibu guru buat jadwal mapel 10 MIPA 1, kemudian mata pelajaran yang sama, hari yang sama yaitu hari Selasa, kemudian jam yang kedua mulainya jam 9:10, kemudian sampai dengan 10:20 misalkan, kemudian di save. Nah, sampai dengan membuat jadwal untuk jam yang ketiga. Harinya tetap sama, jamnya jam ketiga, kemudian mulainya misalkan jam 10:20 sampai dengan 11:30 misalkan. Di save. Oke, berarti setiap guru bisa menginput jadwal mengajarnya sesuai dengan jam ataupun waktu yang diberikan oleh kurikulum pada awal semester kemarin. Kenapa setiap guru wajib membuat ini? Karena penting. Karena setiap guru ketika tidak menginput jadwal mengajarnya ataupun jadwal kelasnya, maka tidak akan bisa keluar kelas untuk ujian. Seperti itu. Untuk itu, wajib waktu yang ada setiap guru mengisi jadwal mengajarnya di akunnya masing-masing pada hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai jadwal mengajar yang dikeluarkan oleh kurikulum. Oke, setelah dari itu, maka setiap guru dapat melihat bank soalnya di ujian online, kemudian cek soal, kemudian bisa pilih PTS dan proses. Nah, di sini akan keluar bank soal yang dibuat oleh admin. Nah, tapi admin tidak akan dapat membuat bank soalnya kalau misalkan setiap guru belum mengisi yang namanya jadwal pelajaran. Jadi ketika setiap guru sudah dapat akunnya masing-masing, silakan langsung buat jadwal mengajar dan masukkan jadwal mengajar Bapak Ibu guru dari hari Senin sampai hari Jumat. Sehingga pada waktu ujian, nama kelas yang Bapak Ibu ampu bisa terbaca seperti itu. Oke, itu dari saya penjelasan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan Bapak Ibu bisa mengisi dengan baik jadwal mengajarnya dan kelasnya. Jangan sampai kelas yang Bapak Ibu ampu tidak keluar jadwal ujiannya karena Bapak Ibu belum menginput jadwal mata pelajaran sesuai kelas yang Bapak Ibu ampu. Itu saja penjelasan dari saya untuk akun guru. Terima kasih dan salam untuk kita semua.